Terkejut, dia tidak bisa tidak berjalan keluar dari villa, melihat kedua sisi jalan gunung sampai ke gunung. Pada saat ini, halaman dan pepohonan di bawah lampu masih sama seperti di awal musim semi, dan pemandangan halaman sangat berbeda. Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berpikir, mengapa satu-satunya tanaman di halaman saya tumbuh lebih subur? Dalam keraguan, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyempurnakan pil budidaya, sejumlah besar ki spiritual pertama kali memenuhi seluruh villa, dan kemudian tersedot kembali oleh pusaran air. Dia tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah beberapa ki spiritual bocor dari villa ke halaman sekarang, sehingga tanaman di halaman tiba-tiba tumbuh lebih subur? Kalau dipikir-pikir, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Bagaimanapun, energi spiritual adalah energi terbaik dari semua hal di dunia, dan memiliki efek promosi yang kuat pada tanaman, baru saja memenuhi seluruh villa, dan itu normal untuk meluap sebagian. Awalnya Tama berpikir, tidak boleh berurusan dengan tanaman hijau yang terlalu lebat di halaman, lagi pula ini terlalu berbeda dengan lingkungan luar. Tetapi setelah dipikir-pikir itu tidak masalah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini, suhu gunung relatif rendah, sehingga tanaman hijau tumbuh perlahan, tetapi setelah Qingming, suhunya naik, tanaman akan memasuki tahap pertumbuhan gila, maka itu tidak akan menjadi celah yang jelas. Dalam perjalanan kembali ke kota, Tama menelepon Devano. Begitu panggilan masuk, Devano bertanya dengan hormat, "Tuan muda, Anda menelepon saya begitu larut, apa yang ingin Anda pesan?" Tama berkata, "Tuan Devano, atur pesawat untukku, aku akan berangkat ke Surabaya besok pagi." "Oke, Tuan." Devano sibuk berkata, "Tuan muda, kalau begitu aku akan pergi denganmu besok. Festival leluhur adalah acara besar, kami pengurus rumah tangga juga harus ada di sana." Tama kemudian berkata, "Tidak masalah, kalau begitu kamu bisa mengatur semuanya untuk malam ini, dan kita akan pergi bersama besok." "Oke Tuan." Devano setuju dan bertanya lagi, "Tuan muda, apakah ada hal lain yang perlu saya atur untuk Anda?" "Ya," Tama berbicara, "kamu bisa mengatur pesawat lain untuk lepas landas dari Jakarta besok malam, lalu minta Johan membawa 2 orang yang kutinggalkan di peternakan anjing bersamanya. Ingatlah untuk menutup wajah mereka dan merahasiakannya. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kedua orang ini telah tiba di Surabaya." "Zain." Tama pasti akan membawanya ke Surabaya, karena pada hari Qingming, dia ingin dia berlutut di depan makam orang tuanya untuk bertobat. Adapun Wildan dari front Cataclysmic, Tama juga harus membawanya. Karena dia sudah menebak rencana Yoshua itu, jadi kali ini ke Surabaya, pasti mau tidak mau harus bertemu dengan Yoshua, atau bahkan bertemu dengannya dalam pelukan, jadi membawa Wildan bersamanya, tentu akan berguna di saat-saat kritis. Devano secara alami tahu siapa kedua orang ini yang sedang dibicarakan Tama. Dia bertanya dengan gugup, "Tuan muda, identitas kedua orang ini sangat sensitif. Sisi Jakarta baik-baik saja, tetapi setelah mereka tiba di Surabaya, bagaimana kita harus mengaturnya?" Tama dengan ringan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Aku akan membiarkan keluarga Hermawan pergi bersama mereka besok, dan ketika kita tiba di Surabaya pada malam hari, biarkan keluarga Hermawan membawa mereka untuk menemukan tempat yang aman untuk menetap dengan tenang." Devano tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan muda, front bencana, saya khawatir banyak ahlinya ada di Surabaya. Akankah keluarga Hermawan dapat melakukannya?" Tama tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, sekarang musuh terang dan aku gelap, mereka diam-diam pergi ke Surabaya. Selama mereka memberi sedikit perhatian, orang-orang dari Cataclysmic Front pasti tidak akan tahu. Saya percaya keluarga Hermawan masih memiliki kemampuan ini." "Oke," Devano segera berkata, "kalau begitu saya akan mengatur pesawat sekarang, dan kemudian mengatur waktu dengan Johan." Di sisi keluarga Hermawan,
Apakah Anda pikir Anda harus memberitahu mereka atau saya? Tama kemudian berkata, kamu harus menghubungi Johan. Aku akan memberitahu keluarga Hermawan. Baik, Tama menutup telepon, mengambil ponselnya, dan menelepon Lukas, lelaki tua dari keluarga Hermawan, secara langsung. Lukas, sejak dia datang ke Jakarta, awalnya berpikir bahwa dia harus bekerja untuk Tama setiap hari untuk setia, untuk membalas banyak kebaikannya, tetapi dia tidak berharap bahwa setelah dia datang, setiap hari, kecuali untuk membantu Johan dan Devano untuk melatih anak buah mereka, hampir tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan Tama juga pada dasarnya tidak menghubunginya, kehidupan seperti ini untuk waktu yang lama, dia bahkan sedikit malu, merasa malu pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia menerima telepon dari Tama, dia sangat bersemangat, dan begitu dia berhasil, dia berkata dengan penuh semangat dan hormat, Tuan Renza, Anda akhirnya mengingat saya. Mendengar suara Lukas, Tama tersenyum tipis dan berbicara, Tuan Hermawana, ada sesuatu yang saya perlu bantuan dari Anda, dan dari seluruh keluarga Hermawan. Lukas berkata dengan tegas, Tuan Renza, kami telah menunggu untuk berbagi kekhawatiran Anda. Jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan, beri kami perintah. Tama kemudian berkata, saya harus mengirim 2 orang ke Surabaya besok malam. 2 orang ini sangat penting bagi saya, dan identitas mereka sensitif. Jadi setelah tiba di Surabaya, kedua orang ini harus dijaga ketat, tidak boleh mengungkapkan setengah kata. Saya pikir Anda yang paling cocok untuk masalah ini, jadi saya menelepon ke sini untuk menanyakan apakah itu nyaman. Nyaman? Tentu saja nyaman, Lukas tidak ragu-ragu untuk mengatakan, kami datang jauh-jauh ke Jakarta untuk berbagi kekhawatiran Anda dan melayani Anda, Grandmaster Renza. Kami telah menerima begitu banyak bantuan, belum memiliki kesempatan untuk membayar, benar-benar ada penyesalan di hati saya, sehingga Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada kami. Saya jamin, sama sekali tidak akan membuat kesalahan. Tama cepat-cepat berkata, bagus. Karena Taman Hermawan sangat bersedia, maka saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Mohon persiapkan diri Anda dan anggota keluarga Hermawan lainnya. Seseorang akan menjemput Anda besok malam dan membawa Anda ke bandara. Ketika Anda tiba di Surabaya, hubungi saya tepat waktu. Lukas berkata, tidak masalah, Tuan Renza. Saya akan menelepon Roma dan memintanya untuk bersiap juga. Tama memikirkannya dan berkata, Penatua Hermawan, lebih baik tidak membiarkan Tuan He pergi ke sana. Seseorang harus menjaga Jakarta. Mengapa tidak membiarkannya membantu mengawasi Johan dan pelatihan harian anak buah Devano? Tama tidak ingin membiarkan Roma pergi, terutama karena dia takut setelah dia melihat Zain, emosinya akan memiliki fluktuasi tertentu. Lagi pula, Lukas masih tidak tahu bahwa salah satu dari 2 orang yang dia minta untuk membantunya mengawal dengan penjaga adalah Zain. Mendengar ini, Lukas tidak terlalu memikirkannya dan langsung berkata, baik Tuan Renza, maka saya akan menjelaskannya kepadanya. Setelah Lukas mengakhiri telepon dengan Tama, dia langsung menelepon putrinya. Roma baru-baru ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Sangrila bersama putrinya Raya. Ibu dan putrinya tidak dapat bertemu untuk waktu yang lama sejak Raya dikirim ke keluarga Sucipto pada usia 18 tahun. Ketika dia menerima telepon dari Lukas dan mendengar bahwa Tama membutuhkan bantuan dari keluarga He untuk pergi ke Surabaya, dia tidak bisa tidak bertanya, Ayah, tidakkah Master Renza membutuhkan bantuan saya di sana? Lukas berkata, saya memanggil Anda untuk membicarakan hal ini. Master Renza ingin Anda tinggal di Jakarta dan mengambil alih pekerjaan pelatihan dari Johan dan Devano. Jadi Anda tidak perlu pergi ke Surabaya bersama kami. Melihat bahwa Tama sudah membuat pengaturan, Roma berbicara, oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke Surabaya besok tanpa khawatir, aku akan mengurus semuanya di sini. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.